Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh, zikir, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menggunakan kedua nikmat tersebut dalam rangka takarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, untuk mengefisienkan waktu dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada pagi hari ini, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai ke pada kalimat yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruhu, hari di mana berdiri ar-ruh. Kemarin kita sudah singgung ar-ruh adalah malaikat Jibril, wal malaikatu, dan semua para malaikat, ya. Saffan, dalam keadaan bersaf-saf. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara, illa, kecuali man adzina lahu rahman, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala atau Ar-Rahman berikan kepadanya izin. Wa qala shawaba, dan dia mengatakan perkataan yang shawab, perkataan yang benar. Baik. Ikhwan fillah atau para jamaah sekalian, kita sudah bahas kemarin ya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, ya. Jadi malaikat Jibril, kemudian semua para malaikat turun bersaf-saf, ya. Semua malaikat dari langit yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya turun, ya. Jadi yang namanya ahlus samawati wal ard, seluruh penduduk langit dan bumi semuanya turun berbaris semua. Tidak ada yang tertinggal, ya. Semua penduduk langit, semua penduduk bumi, semua turun, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini adalah gambaran betapa besarnya hari itu, ya. Betapa dahsyatnya hari itu, di mana semua makhluk dari langit dan bumi turun, ya, kumpul jadi satu di satu tempat yang sama, semua jadi satu, ya. Kemudian malaikat ini turun kemudian bersaf-saf, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, ya. Dan Rabbnya wa jaa rabbuka, dan datang Rabbmu, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Kemudian semua para malaikat pun berbaris, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu didatangkan neraka jahanam, ya. Diperlihatkan neraka jahanam bagi orang-orang yang akan menempatinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi Allah datang, malaikat kemudian bersaf-saf. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya. Atau yang di dalam ayat ini yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan saffa, ya. Kemarin kita sudah tadabburi kenapa para malaikat pun harus ikut berbaris, ya. Meskipun malaikat ini makhluk yang mulia, makhluk yang Allah istimewakan, yang hanya dikasih perintah melaksanakan perintah, yang kalau dilarang kemudian ditinggalkan larangannya, selesai, ya. Namun tetap suruh berbaris sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak tebang pilih pada hari itu, ya. Semua, baik yang baik maupun yang buruk, semua berbaris, semua menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin, ya. Kemudian la yatakallamuna illa man adina lahur rahman, ya. Kemudian mereka ini enggak mampu berbicara. Semua, baik malaikat maupun semua manusia, la yatakallamun. Mereka tidak mampu berbicara kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa
betapa kuasanya Allah ya, betapa kebesaran Allah. Dan ini menunjukkan keadaan di padang mahsyar ya. Sekali lagi, ini Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan tentang keadaan manusia di padang mahsyar, dan Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan bagaimana kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari padang mahsyar itu. Gimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu di padang mahsyar itu kayak apa? Di antaranya apa? Ini. Apa yang menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah di padang mahsyar? Malaikat nggak bisa ngomong, semua manusia nggak bisa ngomong, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh mereka ngomong, yang mereka omongkan sesuatu yang benar. Ini bukan suatu perkara yang mudah ini. Ini betul-betul kuasanya Allah Subhanahu wa taala ini. Coba sekarang kita renungkan begini. Kita renungkan ini ya. Yang kumpul pada waktu itu manusia berapa? Miliar manusia. Paham kan? Dari awal sampai akhir manusia dikumpulkan. Belum lagi penduduk langitnya. Semua malaikat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggak boleh berbicara satupun. Dan kalau mereka ngomongnya yang baik. Sekarang kalau kita pikirkan manusia, apa bisa ngatur manusia kayak begitu? Bisa? Nggak mungkin. Kita punya anak umpama ya, anak kita 6 umpama di rumah. Jangan ngocak bang ya. Mengocak lagi umpama begitu, itu kira-kira masih campuran ya kan, kadang ya kan berusaha ngomong ya kan. Atau yang kedua, jangan ngocak bang ya, kecuali main becek-becek umpama ya kan, belum tentu bisa kita ngatur anak kita yang cuma 6 orang saja dalam satu rumah umpama ya, jangan ngocak dia ya kan, bantah ya kan. Istri kita jangan ngocak bang, neng ngocak ya kan. Nggak bisa ngatur manusia. Antum bisa bayangkan ini, bisa dibayangkan, bisa direnungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh manusia pada waktu itu dari awal sampai akhir, dan seluruh malaikat pada waktu itu semuanya nggak bisa ngomong sama sekali. Nggak mungkin bisa manusia, ya kan? Nggak mungkin. Kalau kita upacara, pimpinan upacara, semuanya diam, nggak boleh ngomong. Namanya anak sekolah upacara, mesti ngomong dia sama teman-temannya sebelahnya. Dan kita nggak bisa ngontrol itu. Kadang ada yang ngomong kita kelihatan, ada yang ngomong kita nggak bisa lihat, nggak bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ini, hari itu nggak akan ada yang mampu ngomong, nggak akan mampu, mau berusaha ngomong nggak bisa. Coba dicek surat Toha 108 ya. Coba dicek surat Toha, Pak Mukid. Perwakilan ya, surat Toha. Ya. Surat Toha itu surat ke 20 ya. Ayat 108. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Ya. Gak ada suara pada waktu itu ya kan. Semua suara tunduk. Semua suara tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, illa hamsa. Ya, kecuali suara kresek-kresek, bunyi-bunyian lah yang kira-kira namanya manusia segitu banyak ya kan. Ada suara-suara yang enggak jelas ya kan. Kayak suara bisikan-bisikan gitu ya. Kayak kesek-kesek suara bisikan-bisikan. Tapi semua suara enggak ada yang berani. Semuanya tunduk, suara tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak ada yang berani mengangkat suaranya ya, kecuali yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dalam menguasai seluruh manusia yang ada pada waktu itu, sehingga untuk berbicara saja manusia tidak mampu ya. Kemudian illa man adallahu rahmanu wa qala sawa, dan mereka mengatakan yang baik, yang benar. Nah, ini ada beberapa penafsiran para ulama ya. Jadi begini, ketika mereka kemudian tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, dan kalau mereka berbicara dengan sesuatu yang benar, kan begitu ya? Berarti begini logikanya adalah ketika mereka tidak mampu berbicara dan hanya orang yang diberikan izin berbicara, pastilah dia berbicara yang hak, pastilah dia berbicara yang benar, iya kan?
Paham maksudnya? Ini manusia kan tidak bisa berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu. Kan gitu ya? Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepadanya untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan dia pasti ngomong yang shawab, yang benar. Kenapa? Enggak mungkin Allah kasih izin kalau dia ngomong yang enggak benar. Wong dia bisa ngomong aja karena izin Allah. Berarti kalau kemudian dia mendapatkan izin, berarti dia mendapatkan izin dari Allah dan pastilah apa yang dia ucapkan kalimat yang hak. Logikanya kan begitu kan? Iya. Paham maksud saya logikanya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia nggak bisa ngomong semuanya, kecuali yang diberikan izin. Kalau kemudian dia diberikan izin ngomong, apa mungkin itu ngomong yang buruk? Nggak mungkin. Pastilah ngomong waqala shawaba. Pastilah dia ngomong yang benar. Ya kan? Apa kalimat yang benar yang dikasih izin untuk ngomong itu, ya kan? Yang pertama adalah kalimat tauhid, ya kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya kan? Kalimat tauhid itu, mereka yang dapat izin ngomong yang ngomong. Yang mereka omongkan apa? Ya kalimat tauhid. Enggak ada lagi. Ya, enggak ada lagi. Kalau mereka mau ngomong, itu yang kasih dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh mereka dapat izin, mereka pasti ngomong yang shawab. Shawab itu kan yang benar kan? Wallahu a'lam bishawab, kan begitu kadang-kadang orang bilang, ya kan? Wallahu a'lam bishawab, apa namanya? Ila aqwamit thoriq gitu biasanya, ya kan? Kalau apa? Ceramah-ceramah itu kan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Allah lah yang lebih mengetahui, ya, dengan benar, sesuatu yang benar, kan begitu ya? Shawab. Yang benar. Maka kalimat yang shawab, wa qala shawaba, kalimat yang benar itu salah satunya adalah kalimat tauhid. Siapa yang dikasih izin mengucapkan atau siapa yang dikasih izin Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka yang dia ucapkan adalah kalimat tauhid. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kalau toh nanti mereka minta izin atau kalau toh nanti mereka ingin berbicara, kemudian dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mereka dalam rangka meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih izin. Bagi orang yang dikasih izin. Ya. Minta syafaat. Antum bisa baca dalam tadi itu surat apa namanya? Surat Toha tadi itu, kelanjutannya itu, ya kan? Kelanjutannya yauma idin la tanfa'us syafa'atu illa man adina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Ayat selanjutnya. Apa artinya ayat selanjutnya? Ayat selanjutnya tadi. Pada hari itu tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Dia ridhoi perkataannya. Nah, ya kan? Itulah perkataan yang diridhoi. Yang kedua adalah perkataan yang dalam rangka meminta syafaat sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah cuman itu tok manusia bisa ngomong, ya. Ngomong kalimat tauhid atau ngomong dalam rangka minta syafaat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita nyuruh orang semuanya berhenti, Pak, boleh ngomong. Boleh ngomong ketika dia minta izin, ya kan? Kan begitu ya? Ketika dia minta izin, kan izin gitu kan? Izin. Baru boleh ngomong. Biasanya kalau dia minta izin, pastilah ada sesuatu yang pengen dia minta. Ya, ada sesuatu yang pengen dia minta, ada syafaat yang pengen dia raih. Kenapa? Pada waktu itu mungkin mereka punya syafaat, mungkin, ya kan? Termasuk orang yang bisa memberikan syafaat. Dan dia melihat atau dia ingin minta syafaat. Lihat keadaan manusia pada waktu itu, ya. Matahari didekatkan, ya kan? Ini matahari yang didekatkan ini bukan matahari yang bisa mematikan, nggak bisa mematikan mataharinya ini. Meskipun didekatkan. Kalau sekarang ya, kita matahari dekat, mati kita, habis. Ya kan? Terbakar, mati sudah. Pesawat naik ke sana dekat matahari pasti mati. Kita mendekat pasti mati, terbakar. Tapi nanti ini matahari nggak mati, cuma keluar keringat yang banyak. Ya kan? Nggak mati, cuma keluar keringat yang banyak. Ya, selutut, sepinggang, seleher, tenggelam dengan keringatnya, tergantung amaliyahnya dia. Pada waktu itu boleh ngomong. Siapa yang ngomong ini? Orang yang minta syafaat. Ya kan? Boleh ngomong sama Allah Ta'ala, minta syafaat. Ya kan? Datang ke Nabi Nuh,
datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, semuanya boleh datang. Cuman itu tok perkataannya, yang lain nggak bisa ngomong apa-apa. Atau kalimat tauhid, yang bisa ngomong, sudah selesai. Yang lain nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini yang maksud daripada waqala shawaba. Jadi minta syafaat, boleh ngomong. Itu pun bagi mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak diizinkan, ya nggak bisa nyampaikan syafaat. Ya, mau izin ngomong, mau minta izin minta syafaat. Terus orangnya bilang, nggak boleh. Ya sudah, nggak boleh minta syafaat. Ya, nggak bisa dapat syafaat. Ya. Jadi, atau dia ingin ngasih syafaat orang lain, ya nggak bisa. Kalau dia nggak dikasih izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat, nggak bisa. Kalau orang yang mau menerima syafaat nggak diberikan izin menerima juga nggak bisa. Dua-duanya dapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Diterjemahkan Bang Win. Itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa menghendaki niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Ya. Dzalikal yaumul haq. Itu hari yang hak itu pasti terjadinya, ya. Hak itu adalah pasti terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua disebut juga dengan yaumul haq. Itu memang hari yang betul-betul benar-benar akan dihitung sedetail-detailnya perbuatan manusia. Yaumul haq akan diadili seadil-adilnya manusia. Ya. Itu namanya yaumul haq. Hari yang betul-betul benar. Hari-hari yang betul-betul hak. Hak apa? Hak bahwasanya semua akan diadili seadil-adilnya, ya. Orang yang dolim akan dibalas kedolimannya, orang yang baik akan dibalas kebaikannya, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, ya. Yang baik dapat lihat yang baik, yang buruk dapat lihat yang buruk. Itu namanya yaumul haq. Itu namanya yaumul haq. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, yaumul haq adalah hari di mana mereka juga tidak akan bisa ngomong seperti yang tadi itu, ya. Tidak akan ngomong kecuali omongan yang hak. Tidak ada omongan yang batil, ya. Tidak ada omongan yang batil sedikit pun. Itu yaumul haq, ya. Dzalikal yaumul haq itu jelas hari kiamat, ya. Itu jelas hari kiamat, ya. Karena sifat hari kiamat seperti itu tadi saya katakan, ya. Yang pertama yaumul haq itu hari kiamat. Yang kedua yaumul haq, hari kemudian ditegakkan semua keadilan, ya. Hari di mana ditegakkan semua keadilan. Semua janji akan dipenuhi. Nah, ini, ya. Semua janji pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada yang meleset. Hak akan dipenuhi janjinya Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan di dunia sudah, ya. Janji tinggal janji kalau di dunia ini kebanyakan, ya. Enggak ada yang bisa memenuhi janji. Kenapa? Manusia terbatas kemampuannya. Manusia terbatas kemampuannya. Manusia nggak memiliki apa-apa. Dari mana mereka akan memenuhi janji sementara mereka nggak punya apa-apa aslinya? Semuanya punya Allah. Mau menjanjikan ini pada hari hanya nggak bisa ngasih. Bisa, namanya manusia. Ya kan? Kalau Allah nggak mungkin. Ya. Kalau Allah janjikan pasti akan terwujud. Ya. Dzalikal yaumul haq. Ya. Itulah hari yang hak pasti. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menginginkan menuju atau ingin selamat dari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelum-sebelumnya, ya, tentang hari kiamat, tentang tentang ayat sini sebelumnya, yaitu la takallamuna dan seterusnya. Itu barang siapa yang ingin selamat dari keadaan-keadaan yang mengerikan di hari kiamat, ya, maka hendaklah dia menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu ya. Jadi terjemahnya, ya. Jadi ini bukan pilihan loh, ya. Jangan salah dipahami. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang ingin silakan menempuh jalan Allah menuju kepadanya, ya. Bukan kemudian ini pilihan, bukan. Seperti begini, Bapak.
Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin mukmin, silakan mukmin. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Apa begitu Allah Subhanahu wa taala? Kemudian diumumkan, silakan siapa yang mau iman, siapa yang mau kufur. Berarti manusia terserah manusia. Berarti manusia mau beriman silakan, mau kufur silakan. Apa begitu? Apa begitu? Apa bedanya tulisan? Kalimat yang pertama sama kalimat yang kedua. Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Berarti kita bisa milih seenaknya kita. Kita bisa milih beriman, iya, terserah. Kita bisa milih kufur, terserah. Apa begitu? Ya. Ini kalimatnya seolah-olah begitu, seolah-olah loh ya, saya katakan seolah-olah, begitu ya. Kan begitu kalimatnya. Barang siapa yang ingin beriman, fal yu'min, faman syaa'a fal yakfur. Barang siapa yang ingin kufur, ya silakan kufur. Apa begitu? Berpilihan, ya. Berarti manusia boleh milih yang iman maupun yang kufur. Ya. Baik. Coba diperhatikan begini. Harus satu bisa bedakan ini mana yang anjuran, mana yang peringatan. Dari kata-kata faman syaa'a. Contoh, ya. Mong mbok enterano lo apa? Keng, ya. Hah? Paham ya? Hah? Sama, iyalah, ya. Tapi kan sama. Paman syaa'a mau ngede tero becek, wong tero becek, wong tero becek lo apa? Wong tero lo apa? Keng ria, ya kan? Hah? Jangan disamakan. Kenapa? Atau melihat ayatnya nanti. Paman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiquha. Wa yastaghisu yughasu bima'ikal muhli yashwil wujuh. Enggak apa-apa mau milih kafir enggak apa-apa. Inna a'tadna lil kafirina atau inna a'tadna lidh dhalimina naron ahata bihim suradiquha. Tapi kami akan siapkan neraka. Tapi kalau kamu baik, faman syaa'a ittaqada ila rabbih ma'aba. Mun tero baik, tero masuk surga, ya, tero becek, faman syaa'a ittaqada ila rabbih ma'aba. Ambillah jalan kembali kepada Allah. Dengan jalan apa? Laksanakan amal soleh. Ya. Nanti kalau enggak, inna angdarnakum adaban qariba. Kami ingatkan kalian dengan adab yang dekat. Enggak apa-apa, milih mukmin silakan, milih kafir, enggak apa-apa silakan. Kan? Inna a'tadna lil kafirina. Kami siapkan bagi orang-orang kafir. Inna a'tadna lid dhalimina. Kami siapkan bagi orang-orang zalim. Enggak apa-apa silakan. Tapi Allah siapkan neraka, ya kan? Allah Subhanahu wa taala siapkan siksa. Pilihan bukan itu? Ya bukan pilihan, itu jelas larangan, ya kan? Jelas peringatan. Meskipun pakai kalimat apa? Barang siapa. Ya. Jangan kemudian dipahami kalimat-kalimat seperti ini begitu. Memang mereka punya kehendak. Ya. Mereka punya kehendak, ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah mereka punya kehendak kecuali kehendak mereka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dua pilihan. Memang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dua pilihan. Wa hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan, ya kan? Tapi ya, dua jalan ini Allah terangkan. Kalau ke sini masuk surga, balasannya ini. Tapi kalau ke sini masuk neraka, ini anunya, balasannya. Nah, kemudian mereka milih yang neraka. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah apa bukan? Apa kehendak manusia sendiri yang milih jalan? Ini Allah kasih dua pilihan ini, ke sana atau ke sini.
Itu jalannya manusia milih yang ini atau kehendaknya Allah Subhanahu wa taala? Pilihan sendiri, karena Allah kasih pilihan. Ya. Tapi itu ancaman isinya. Tapi dia milih sendiri dengan ancamannya ini. Namun pilihan dia tetap berada di bawah pilihannya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia milih begitu dikehendaki Allah? Ya karena memang mereka milih begitu. Aslinya Allah nggak pengen semua masuk surga, masuk neraka itu nggak pengen. Nggak pengen. Nabi nggak pengen umatnya masuk neraka. Makanya diajak sama Nabi, dijelaskan, didakwai sama Nabi kan begitu. Tapi manusianya sendiri yang nggak mau. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua orang masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, barang siapa yang mereka yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, barang siapa yang enggan bermaksiat kepadaku itu orang yang nggak mau masuk surga. Pilihannya sendiri orang nggak mau masuk surga itu, meskipun pilihannya ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu ya? Nah, kita mau lanjutkan. Nah, kurang 10. Ya. Baik. Mana tadi kalimatnya? Begitu ya. Ma'aba itu tempat kembali. Ma'aba itu tempat kembali, ya. Tempat kembali, ya. Jalan menuju Allah itu jelas dengan melakukan amal soleh, ya. Maka barang siapa menginginkan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan amal soleh yang banyak, ya. Itu namanya orang milih jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak, itu berarti milih jalan selain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak akan kembali kepada Allah itu. Apa maksudnya? Jadi hakikatnya kan manusia kan begini hakikatnya. Kalau dia melakukan amal soleh, hakikatnya kembali kepada dirinya sendiri. Iya kan? Hakikatnya kembali kepada diri sendiri. Ngapain kita kemudian merasa rugi, merasa berat beramal soleh? Wong itu nanti kembalinya ke kita sendiri juga. Kenapa berat? Mau keluarin infak, kenapa berat? Wong itu kembalinya ke kita sendiri. Mau sholat, kenapa berat? Itu kembalinya ke kita sendiri. Kenapa berat ngaji? Kenapa berat? Wong itu kembalinya ke diri kita sendiri. Ya kan? Semuanya amal soleh itu ma'abah, kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat, ya, bangkang, tidak kembali ke Allah sudah itu. Kembali ke surga dan kembali ke adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapain maksiat? Kembalinya ke adab Allah. Yang mending kita lebih bagus kita melakukan perbuatan amal soleh yang itu kembalinya kepada Allah dan itu hakikatnya untuk diri kita sendiri, ya. Jadi jangan kemudian malas kita beribadah karena memang hakikatnya itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Mana ada sih manusia yang kemudian untuk kepentingan dia sendiri malas? Nggak ada sebetulnya, iya kan? Nggak ada. Siapa yang pengen, kalau dia pengen untung umpama, dia pasti akan kerja keras, ya? Dia pasti akan kerja keras. Kemarin kita sudah katakan nikmat yang besar adalah nikmat mengenal Allah, ya kan? Daripada nikmat duniawi. Antum sendiri yang mengatakan. Mana yang lebih ini nikmat mengenal Allah? Nikmat mengenal Allah itu melalui apa? Ya melalui begini-begini ini. Melalui tadabbur, melalui ngaji, itu adalah nikmat mengenal Allah. Nah, itu maknanya berarti apa? Ya nikmat ngaji itu. Nikmat ngaji itu. Kenapa? Karena mengenal Allah lebih nikmat daripada kehidupan duniawi. Berarti apa? Waktunya ngaji itu waktu yang nikmat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi enak ngaji itu sebetulnya. Ya, apa yang bikin ngaji tidak enak itu tidak ada sebetulnya. Kayak nggak ada nanti ya be, ya kan. Mudah-mudahan ada Jumat berkah kapan-kapan ini. Sudah lama nggak ada Jumat berkah ini. Ya. Baik. Gitu ya. Inna angdarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami apa? Telah memperingatkan, angdarnakum. Kalau peringatan, ya, kalau peringatan itu yang namanya peringatan itu, ya, itu bikin orang takut. Kalau dalam tafsirnya itu yukhaffafna apa namanya? Kami tanamkan rasa takut. Angdarnakum itu khawafnakum. Kami takut-takuti kalian.
Sebab yang namanya peringatan itu mesti yang menakutkan. Kalau peringatan nggak menakutkan itu nggak peringatan namanya. Jadi kita kalau ngisi pengajian, kalau ceramah, ya, yang isinya peringatan, memang harus ini biar mereka takut. Makanya khutbah Jumat itu memang kadang-kadang harus ini, suaranya harus kenceng, ya kan? Singkat, padat. Kenapa? Isinya peringatan, biar takut manusia itu. Jangan lemes, ya kan? Kalau pas giliran ngasih peringatan itu, karena memang tujuannya apa? Nakut-nakuti. Kalau nanti kita nyampaikan gitu lemes, mereka nggak takut, bukan peringatan namanya. Saya nggak membedano lo anak, bukan peringatan namanya itu. Coba kita ngasih peringatan sama anak kita, ya kan? Saya nggak bang ya, mau ngano lagi, kan begitu kan? Supaya apa? Supaya takut. Tapi kalau kemudian sambil ketawa, sambil guyon, sambil ini ngasih peringatannya dibuat lawaan pengajiannya, ya. Ngasih peringatan tapi lawaan pengajiannya. Neraka aja lo ketawa-ketawa, ya kan? Bukan peringatan itu namanya, itu nggak ngasih peringatan itu namanya. Itu bikin lelucon, nggak boleh. Kalau sudah ceramahnya neraka, ceramahnya ini serius. Kenapa? Tujuannya biar manusia takut. Kenapa? Karena itu peringatan namanya. Kalau nggak gitu nggak peringatan itu namanya. Ya, ingat-ingat ini ya. Namanya peringatan itu begitu ya. Inna andarnakum adaban qariba. Dengan adab yang dekat. Apa ini? Adab apa ini? Hah? Adab apa ini? Hah? Adab apa ini? Hah? Adab neraka. Adab neraka, adab hari kiamat besok, iya kan? Adab hari kiamat besok kan ya? Masuk surga, masuk neraka kan ya? Ya. Adab dari Subhanahu wa taala ya. Iya. Bisa juga kan gitu ya. Dan kalau kita merujuk pada tafsir, jelas ini adalah hari kiamat karena ini bicara tentang hari kiamat kan begitu ya. Kalau kita merujuk pada tafsir. Nah, kenapa kemudian hari kiamat itu juga disebut dekat? Meskipun dekat bisa makna yang lain, bisa mati itu bisa makna kiamat dekat, ya kan? Dekat. Yang namanya mati itu dekat enggak? Dekat. Pagi ini kalau Allah SWT bisa mati, siang bisa, malam juga bisa. Berarti apa? Adab kubur, kalau kita kembali ke adab kubur tadi itu ya, dekat. Maka kami ingatkan kalian dengan adab kubur yang dekat. Namun bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini, bukan ya. Meskipun itu bisa masuk adab yang dekat, ya. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah adab neraka hari kiamat. Nah, tapi kenapa kemudian adab neraka hari kiamat itu juga disebut dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal itu masih jauh loh ya. Kita nggak berani mengatakan dekat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. 10 tahun, bahkan bisa lebih, bisa 100 tahun bisa, ya kan? Kita tidak tahu ya kan? Ambillah 100 tahun umpama. Waktu 100 tahun itu dekat gak? Hah? Jauh lah, jauh. Orang mau nikah, umpama ini kan, kalau abine, iya insya Allah abine. Bila, laki 20 tahun lagi. Semak, laki 20 tahun lagi. Apa itu semak namanya? Dekat itu. Jauh itu. Namun hari kiamat tetap diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dekat. Kenapa? Ingat bahwasanya di kitab punyanya Syekh Barra itu ada paribahasa. Inna kulla atin wa huwa qaribun. Setiap sesuatu yang datang itu pasti dekat. Sesuatu yang datang itu pasti dekat. Kullu atin qaribun. Semua yang datang itu pasti dekat. Contohnya begini. Ada sebuah syair bunyinya begini. Idza ma khalawt ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibun wala tahsabannallaha yakfuru sa'atan
wala annama tukhfi alaihi yaghib alam tara annal yawma asra'u dahibin wa inna ghadan lin-nadhirina qarib. Tahu artinya kan? Jadi alam taro annal yauma, ini tengahnya saja ya. Alam taro annal yauma asra'u dahibin. Tidakkah kalian menyaksikan, tidakkah kalian melihat? Alam taro annal yauma, hari ini, al yauma, alam taro annal yauma asra'u dahibin. Begitu cepat berlalu. Betul enggak? Adik beri dibi apa? Abine. Setia landi kompoi kan itu. Sering mengucapkan begitu? Hah? Sering? Nah, kadik beri, ya kan? Kayak kemarin, baru kemarin kayaknya ngantar sekolah, tangan. Sekarang ngantar kompoi, ya kan? Betul nggak? Ini yang orang tua ya. Mohon maaf ini. Betul Ustaz ya? Lo geresah, bahasa kita ini, lo geresah. Lo geresah ya, sedikit. Berarti apa maknanya? Dekat. Wa inna ghadan lin-nadhirina qaribu. Dan bagi orang yang melihat, yang nadir, ya, besok itu dekat. Namanya orang mendatangi, itu dekat enggak? Apa jauh? Ini mati. Sudah ada kan waktunya ini mati kan? Terus kita mendatangi kematian, begini. Dekat apa jauh ini? Dekat, hati-hati, ya kan? Dekat. Berarti apa? Sudah dekat adab kita ini. Ya, sudah dekat adab kita ini. Kalau baik, baik dekat kita. Kalau buruk, dekat adab kita ini. Karena semakin kesini semakin dekat. Namanya dekat, nggak mungkin jauh. Makanya Allah ingatkan apa? Inna angdarnakum adaban qariba. Dekat, ingat, dekat. Kenapa? Kesini masalahnya. Mau mendekati ini. Hari kiamat pun demikian. Ini hari kiamat. Tiap hari. Dekat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Kalau sudah mati manusia ini, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kamu tinggal di dunia? Mereka mengatakan apa? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Dekat ya. Jangan dibilang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai kayaknya. Belum selesai ya. Waktu sudah habis ya. Yang qariba. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yada. Saya cepatkan aja ya. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yada. Sayang sebenarnya. Yauma yangdurul mar'u, hari di mana manusia melihat. Yang duru melihat. Tapi ini bukan asal melihat kalau yang duru ya. Lain dengan yaro. Yaro itu melihat. Tapi kalau yang duru jangan disamakan. Ya. Yauma yang duru. Ini ungduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat akibat orang yang mendustakan Allah. Apa dilihat saja? Enggak, lihat, perhatikan. Ya. Lihat, perhatikan. Kalau yaro, lihat saja. Tapi kalau yang duru, lihat, perhatikan. Yauma yang durul mar'u. Hari di mana manusia itu melihat, bukan hanya melihat, tapi dia memperhatikan. Yauma yang durul mar'u ma qaddamat apa? Yauma yang durul mar'u ma? Yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadahu, ya kan? Hari di mana mereka memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Subhanallah. Ini hari kiamat besok ini. Mereka nggak akan cari perhatian atau mereka nggak akan mencari-cari sesuatu di hari kiamat nanti itu. Ya, nggak ada yang mereka cari di hari kiamat nanti itu. Di padang mahsyar nanti nggak ada yang mereka cari, nggak ada yang mereka perhatikan. Kecuali apa? Kecuali yang pernah mereka lakukan dulu di dunia. Hati-hati, ya kan? Yang mereka cari nanti kalau sudah mati nih, sudah masuk padang mahsyar, yang mereka cari apa? Amal solehnya dia. Maka yadahu, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Dia perhatikan. Banyak maksiatnya ya Allah. Ya. Dia akan lihat itu. Dia akan perhatikan. Yauma yang duru. Kalau di dunia, yauma yang duru melihat apa yang kita lihat? Banyak yang kita lihat. Banyak yang kita lihat. Ya, banyak yang kita lihat. Apa yang kita lihat di dunia ini? Yang kita perhatikan di dunia ini apa?
Hah? Orang bine. Yang kita perhatikan perempuan, maksiat, HP, ya kan? Kita lihat, tapi nanti di akhirat gak akan pikiran begitu. Yang kita pikirkan nanti nyari kematang amal ya, aduh. Yang turun ya, ya. Yang durul mar'u maka dapat ya dah. Aduh, beri lambang kok lakuin apa deh? Si tengkua, ya kan? Tengkua, ejling. Lu ada amal soleh ya Allah ya Rabbi. Beda amal soleh keng lo ikhlas ya kan? Aduh ya Allah ya Rabbi. Beda amal soleh keng lo sesuai dengan sunnah. Loh ya Allah ya Rabbi. Beda amal keng syirik. Loh ya Allah ya Rabbi. Paham sih? Ini peringatan keras ini. Ini jangan main-main ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Ya kan? Wahai orang-orang yang apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad ya. Betul. Wahai orang yang bertakwa, lihat wal tangdur ma qaddamat lighad, apa yang sudah kamu kerjakan. Ini di dunia. Makanya diingatkan, apa yang kamu kerjakan di dunia nanti dicari di akhirat. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti kita cari sendiri nanti di akhirat. Kita cari lagi, dicek lagi. Soalnya ini mau sidang ini, mau sidang. Kalau mau sidang orang mesti nyari-nyari apa tang bekal ya kan? Ya. Yang durul mar'u yang durul mar'u qaddamat siyada, apa yang dilakukan oleh tangannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan saja besok ya. Kenapa pakai tangan? Ya, kenapa kedua tangan yang disebutkan dalam ayat ini ya? Subhanallah ya. Yang jelas ini peringatan ya. Harus dibikin takut. Kalau nggak bikin takut nggak peringatan namanya ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzamb astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.